Niatnya beda-beda. Ada yang niat saya ingin ikut Rasulullah berjuang, maka hijaunya karena Allah dan Rasulnya. Ono sing hijoe kaya wong kene gak ono, Pak, soalnya gak teko wonge. Wis aku melok hijau, kenapa? Soale bojoku cerewet. Timbang nang dicereweti bojoku, aku pindah nang Madinah. Bee nduk kono ana sing padang-padang. Ngerti padang-padang, Pak? Ana sing rada ayu nduk kono, ndelek nduk kono. Atau ada orang atau sahabat itu melarat nduk nggone Mekah. Ya, wis tak ijo nduk kono, bee nduk kono iso sugih. Nah, kalau hijaunya ini untuk masalah dunia, baik itu harta benda maupun wanita, yang didapat hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahi Abni Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisi al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap orang itu mempunyai niat masing-masing. Faman kana hijratuhu ilallahi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau ingin menikahi wanita, fa hijratuhu ila ma hajar ilahi, maka hijrahnya ia dapatkan sesuai dengan keinginannya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis yang sangat-sangat penting. Saking pentingnya, kata Imam Nawawi, pengarang kitab ini, pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan satu hadis ini mencakup 1/4 ilmu agama. Jadi 1/4 ilmu agama itu tercakup dalam hadis ini. Yang kedua, hadis masalah niat ini oleh Imam Bukhari diletakkan di nomor 1 di kitab Sahih Bukhari karena pentingnya. Jadi intinya sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang itu memiliki niat masing-masing. Kenapa? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak hijrah sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Niatnya beda-beda. Ada yang niat saya ingin ikut Rasulullah berjuang, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ono sing hijoe kaya wong kene gak ono, Pak, soalnya gak teko wonge. Wis aku melok hijau, kenapa? Soale bojoku cerewet. Timbang nang dicereweti bojoku, aku pindah nang Madinah. Bee nduk kono ono sing padang-padang. Ngerti padang-padang, Pak? Ya, muga-muga ibu gak ngerti, Pak, ya. Ono sing rada ayu nduk kono, ndelek nduk kono. Atau ada orang atau sahabat itu melarat nduk nggone Mekah.
Ya, wis tak ijo kono, be kono iso sugih. Nah, kalau hijaunya ini untuk masalah dunia, baik itu harta benda maupun wanita, yang didapat hanya itu, tidak ada pahala sama sekali. Jadi, oleh karena itu niat itu penting. Contoh begini, Pak. Mbah saya dulu itu pernah mengatakan, Nas, kamu tidak bisa mengubah niat orang tertentu. Jadi umpamanya niatnya orang begini, saya tidak bisa mengubah. Karena apa? Saya nggak tahu. Contoh begini, Pak. Beberapa bulan yang lalu PBNU itu menginstruksikan kepada masjid-masjid yang ada dalam naungan NU. Untuk apa? Supaya 2 kali sholat Jumat hasil infaknya itu disumbangkan ke Palestina. Tidak tahu sini nyampe atau enggak itu ya, informasi semacam itu. Jadi PBNU sampai PW, PC, MWC sampai ranting diinstruksikan semuanya bahwa 2 kali sholat Jumat diupayakan hasil kaleng infak itu disumbangkan ke Palestina. Itu beberapa bulan yang lalu ya. Nah, ini secara fikih, kalau takmir itu tidak mengumumkan, bapak-bapak ini waktu mau Jumatan, hasil kaleng yang putar ini nanti disumbangkan ke Palestina. Nek gak ngomong ngono terus disumbangkan, secara fikih tidak boleh, haram. Karena kita tidak tahu niatannya. Mungkin ada orang, wis aku gak kepengin nyumbang Palestina, berarti gak dicemplungno nggone kaleng yang putar, dicemplungno di sana. Begitu. Jadi niatan itu penting. Makanya kalau saya lihat di masjid yang ada di Jember, Pak, ya, kebetulan saya pernah ke sana, itu kalengnya 1 panjang, dibagi 3. Jadi ini untuk operasional. Yang kedua untuk orang miskin atau duafa. Ketiga untuk bangunan. Jadi dibeda-bedakan, aku kepingin nyumbang duafa atau orang miskin, plus di sini, di tengah. Aku pengen nyumbang masjid untuk operasional, ya. Jadi gaji, siapa kira muadzin itu? Zainal umpamanya ya, masukkan sini. Masjid kok bangun nih ya, nah dimasukkan ke pembangunan. Jadi begitu, Pak. Kita tidak bisa mengubah niat ya, kecuali kalau semacam ini. Kalau semacam ini tidak diberitahukan apa-apa, maka ini dianggap sesuai dengan niatan takmir. Jadi kalau sudah dicemplung gitu, niatan takmir untuk apa saja, yang penting tidak menyalahi syariat. Ya, kalau sudah dicemplungkan situ, berarti bisa untuk operasional dan seterusnya. Kalau di tempat saya itu masih tetap 2, yang 1 untuk bangunan, yang 1 untuk operasional. Jadi bendaharanya 2, bendahara operasional dan bendahara pembangunan. ono wong nyumbang semen, Pak, iki nyumbang semen, tidak boleh diberikan kepada tuku sikat, Pak, tidak boleh, karena masih ngomong tuku semen, gitu. Termasuk ngapunten, di sini kalau 10 Muharram, Pak ya, ada santunan ya, Insya Allah ya. Di tempat saya itu 20 tahun belum pernah ada itu. Ini boy, ya. Saya terinspirasi di Darussalam ya. Darussalam itu udah lama, Pak, juga ngadakan Darussalam yang sini nih. Nah, itu sudah lama ya, termasuk saya juga ikut melopoi waktu itu. Ya, zaman Pak Khotib dan seterusnya itu. Ya. Nah, kalau kita itu ada santunan anak yatim, ternyata di situ kok ya disantun itu Abah Ali yatim ini ya. Piatu ya. Ya. Yatim itu begini, Bapak Ibu.
anak yang ditinggal oleh bapaknya meninggal dunia dan belum balik. Nek Abah Ali ini koyo wis balik Pak, wis balik kok. Ya, jadi ini sudah balik. Jadi kalau umpamanya ada anak SMP kelas 3 ngapunten, SMP kelas 3 kok ikut santunan tadi, kita nggak tahu apakah dia sudah balik atau belum, maka kalau sudah balik haram Pak menerima dia karena santunan anak yatim. Tapi kalau bisa begini, santunan anak yatim dan duafa itu paling pas, paling enak. Santunan anak yatim dan duafa. Jadi kita yang nyumbang tidak hanya nyumbang kepada anak yatim, karena sekarang termasuk panti asuhan anak yatim. Kok gitu toh? Ini bahaya. Pernah kita baktul masailkan, ya, kalau bisa ditambahi duafa, panti asuhan anak yatim dan duafa. Saya lihat yang ada anak yatimnya saja itu di Ketapang Pak, Baitul Yatim kalau nggak salah, ya, rumah anak yatim begitu. Nah kalau itu ada anak SMA di situ haram, bukan yatim, ya, Baitul Yatim begitu, yayasan Baitul Yatim, yayasan rumah anak yatim. Tapi kalau di situ tidak hanya anak yatim, maka tidak boleh. Kita nyumbangnya kepada anak yatim, tapi di situ bukan anak yatim, maka kalau makan dia haram. Nah, oleh karena itu semua orang itu pasti punya niatan masing-masing. Nah, niatan masing-masing itu siapapun tidak bisa mengubahnya. Karena apa? Niat itu adanya di hati. Ya, contoh umpamanya ada orang itu niat nikah kepada si fulan atau si fulana, ya, ini kita nggak tahu. Kita itu kan cinta kepada Nabi, ya. Anak Nabi Muhammad itu jumlahnya berapa sih? Ibu-ibu ada yang tahu? Gak ada tahu ya. Si anake Ahmad Dhani. Nek Ahmad Dhani wapal le. Anake Oma Irama Mbobiro. Anak Nabi itu ada 7. Ya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi ada Said Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ya. Nah, yang perempuan ada Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah dan Fatimah. Ya, semuanya ini yang 6 ya satu ibu, yaitu Khadijah. Jadi Siti Khadijah. Yang satu Sayyid Ibrahim itu anaknya Mar'atus Sholihah. Ya. Jadi dari Mar'atus Sholihah lahir Said Ibrahim. Dan yang laki-laki itu meninggal ketika kecil, yang perempuan sampai dewasa. Kenapa meninggalnya kok tidak sampai dewasa? Sangat ditakutkan nanti oleh orang lain ini pengganti Nabi. Ya, biasanya nih ojo, ya, presiden itu kan kalau punya anak dewasa itu nanti jadi rojo Pak. Ya, saiki umpamane Presiden Jokowi punya anak, saiki jadi wakil, gitu loh. Nah, Nabi ini karena anak yang putra atau laki-laki itu meninggal waktu kecil-kecil, termasuk Sayyid Ibrahim itu meninggal sekitar usia 18 bulan, belum 2 tahun. Nah, saat itu Nabi pas Sayyid Ibrahim meninggal nangis Pak, bercucuran air mata, nangis. Sampai-sampai sahabat-sahabat itu gampangane protes, Rasulullah kok menangis? Padahal Rasulullah itu bilang, ini orang yang meninggal gak boleh menangis. Bukan begitu.
Saya jelaskan sedikit. Ada orang yang meninggal itu boleh menangis, ya, mencucurkan air mata boleh, itu manusiawi. Yang tidak boleh itu niyaha. Niyaha itu meratap, ya, geu-geu tak, nangis golong-golong, nyopek-nyopek, jambak-jambak. Apa saya Gusti Allah iki yo gak adil lah, semacam itu. Ini yang tidak boleh. Kalau nangis umpamanya sampai netes ke apa itu mayat, tidak apa-apa. Yang penting tidak niyahah atau meratap. Karena apa? Meratap itu adalah tidak menerima takdir Allah. Nek menangis itu manusiawi. Dan meninggalnya Said Ibrahim itu diisukan oleh para masyarakat karena saat itu ada gerhana matahari, Pak. Ini gerhana matahari ini terjadi karena Ibrahim meninggal. Maka Rasul menjawab, gerhana matahari bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua gerhana itu tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Bila gerhana itu terjadi, maka berdoalah dan sholatlah. Itu hadis sahih. Kalau dilihat di kitab Bulughul Maram ada, ya, bab sholat kusuf atau sholat gerhana. Nah, beda kalau terjadinya gerhana di sini sama hadis ini, Pak. Ngapunten Ibu, ini ana gerhana biasane napa awak dhewe biyen ya? Biyen nutuki lesung, Pak, ya. Nutuki lesung iku soalnya gak ngamuk, Pak. Nek ada ngamuk nutuki kaca. Ya. Ngono ku ana kucing, ana sapi, ana wedhus, waktu tuh tangi. Ini ana sing meteng napa, Pak? Ya, nah ini kita dulu soalnya apa? Sebabnya apa? Supaya gerhana itu kan gerhana bulan, itu bulan ini kan dipangan buto hijau, ya, cecicul dong. Ngono lho ajarane sapa ngono ya. Ngono saiki sik ana ta, Pak, ya? Masih ada ya kalau di desa-desa, ya. Jadi itu kita harus beristighfar, berdoa, nek iso sholat gerhana. Sini saya yang diadakan sholat gerhana, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi supaya kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya, bahwa sholat gerhana itu juga ada. Ini anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 7, saya ulangi lagi supaya hafal. Sayyid Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah. Yang Sayyid Ibrahim itu dari Mar'atus Sholihah, yang lainnya dari Siti Khadijah. Ya, yang 6 itu, ya. Jadi ini supaya kita mengenal putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.